Saya mulai dari dagang sedotan dulu. Oh gitu. Dagang sedotan keliling, saya jualan minyak rambut dulu. Saya mulai itu dari awalnya dari 14 tahun di saham, 16 tahun saya kenal kripto. Dari industri keuangannya spesifik cuma 2 Pak yang bikin orang paling kaya. Kripto sama fintech. Asetnya tuh naik 600% selama 2 tahun. Jadi kalau ada yang rugi di kripto selama 2 tahun, itu keterbatasan intelektual saya bilang. Halo teman-teman investor, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hamdi Asarbaini. Kali ini saya mengundang anak muda yang lagi tren, Timothy Ronald. Siap. Thank you bro. Ini namanya belakangan makin populer. Banyak orang yang memperbincangkan Timothy Ronald sebagai anak muda yang boleh dibilang berhasil di industri keuangan. Kalau boleh cerita bro, pengalaman hidupnya gimana sih? Apa tiba-tiba masuk kripto atau sebelumnya dari mana gitu? Saya tuh di pasar modal, kalau Pak Hamdi kan udah lebih senior lah. Ini dari tahun 95 ya, di Bursa Efek Jakarta. Namanya masih BEJ dulu ya. Waktu itu masih BEJ. Sekarang udah BEI. Sampai 2018 ya Pak 2018 ya. Jadi Pak Hamdi udah lama, itu dari saya belum lahir tuh. Udah kerja di bursa. Umurnya lu lahir tahun berapa sih? Saya 2000. Saya 2000. Nah, seumurnya anak gue. Saya di bursa tuh dari 2014 waktu itu. 2014. Jadi pertama kali beli saham tuh 14 tahun. Itu nyolong KTP orang tua, datang ke sekuritas di ruko gitu, daftar. Gitu. Oh di saham dulu ya? Di saham Umur dulu 14 saya. Ya, harusnya belum punya KTP ya? Iya, belum punya KTP jadi nggak bisa daftar sekuritas waktu itu Pak. Ya, itu menyalahi aturan sih, cuma tuh pakai orang tua punya. Orang tua punya? Orang tua punya gitu. Oh 2014 sudah? 2014. Saham. Oh di saham dulu ya? Waktu itu di saham dulu. Itu waktu itu saya nggak ada tuh Pak, nggak ada bikin konten, nggak ada depan kamera. Jadi saya baru fokus di depan kamera tuh 2021 sebenarnya. Oh, baru muncul tuh 2021. Karena saya waktu itu masih proses belajar ketemu stylenya kan, cari stylenya sendiri. Masa saya kalau belum ngerti apa-apa, masa saya sharing gitu kan. Iya, betul. Jadi saya kumpulin pengalaman dulu ketika saya ngerasa waktu itu sebenarnya karena teman-teman Pak. Jadi banyak teman-teman ngelihat saya tiba-tiba, oh kok hidupnya berubah nih. Saya bilang, oh ini karena di pasar modal nih sama di kripto gitu. Jadi teman-teman banyak bilang, oh ya udah bikin dong, mau belajar kita gitu. Jadi saya bikin channel YouTube dari sana sebenarnya. Karena teman-teman banyak yang mau belajar. Nah, saya mulai itu dari awalnya dari 14 tahun di saham, 16 tahun saya kenal kripto. 2016 saya kenal kripto. 2016. 17 boom, 18 kripto saya hancur. Oh sempat ngalamin hancur? Sempat hancur karena waktu itu saya punya mindset Bitcoin udah mahal. Jadi saya belinya XRP waktu itu sama satu koin Stellar Lumens dulu. Kalau teman-teman inget tahun 2018 itu. Itu hancur gitu. Jadi saya waktu itu balik fokus saham 2020, 2021, 2022 kripto crash lagi. Nah, saya masuk gede banget di situ. Saya all in di situ 2022. 2022. Iya, jadi udah 3 cycle kripto saya gitu. Jadi udah ngalamin pahit manisnya. Pahit manisnya udah. Jadi Ketipunya udah. Jadi kalau boleh diceritain nih, background keluarga apakah memang berasal dari anaknya Konglo, tiba-tiba lu jadi Konglo yang baru gitu? Enggak, jadi orang tua saya, ibu rumah tangga, papa saya tuh orang IT biasa aja, orang IT. Jadi waktu itu mereka berpisah pas saya masih 15 tahun, jadi saya harus kerja untuk bisa biayain keluarga saya dan ibu saya dan adik saya. Jadi saya mulai dari dagang sedotan dulu. Oh gitu. Dagang sedotan keliling, saya jualan minyak rambut dulu. Jadi saya salah satu distributor yang besar waktu itu di Tangerang Selatan, minyak rambut Pak. Oh, gitu. Nah modalnya kalau pengusaha kan diputar balik tuh ke bisnisnya. Saya enggak. Saya dapat untung tuh, saya nggak balikin ke bisnisnya. Untungnya saya pakai di pasar modal. Beli saham. Saya beli saham. Karena saya ngerasa bisnis saya nggak bilang bisnis ya, dagang lah ya. Dagang ya. Jadi kalau pebisnis kecil-kecilan ya. Oh iya, bisnis kecilan. Kalau pebisnis kan dia putar balik, saya nggak putar balik. Saya pakai semua profitnya, saya sisihkan. Pokoknya saya dagang apapun, mau jualan properti waktu itu. Jadi agen juga saya Pak. Agen juga. Weekend saya jadi wedding organizer, apapun saya kerjain, pokoknya dapat duit. Nah dapat duit, saya terobsesi sama pasar modal karena Warren Buffett kan. Saya mau taruh semua waktu itu. Saya beliin terus saham. Jadi saya nabung saham tuh udah lama gitu. Oh, udah lama. Makanya sekarang katanya punya 11 juta saham. Waduh. Tapi itu satu akun gitu. Satu sekuritas. Satu sekuritas. Satu totalnya berapa tuh kalau boleh tahu? Puluhan juta lah. Puluhan juta. Gila. Ini jadi calon Warren Buffett Indonesia ini. Gila, salut. Hebat. Makanya harus belajar juga lah dari Pak Hamdi ini. Jadi Timothy Ronald bukan berasal dari keluarga yang bukan. yang inilah yang berpunya kemudian jadi ini ikut
orang tua enggak juga ya. Justru membangun bisnis sendiri ya. Membangun sendiri. Itu teman-teman ini harus dicontoh ini, bro. Pernah jualan sedotan, jualan minyak rambut, tapi sekarang satu pemegang saham terbesar BBCA. Yang individu. Bagus. Bisa jadi inspirasi buat teman-teman investor nih. Nah, kemudian tiba-tiba kenal kripto itu gimana ceritanya? Itu 2016 sebenarnya, Pak. Jadi waktu itu kripto itu rame diperbincangkan di forum. Jadi waktu itu ada komunitas internet yang di Reddit namanya. Nah, itu ada namanya Air Bitcoin di sana. Saya join di sana. Jadi itu zaman-zaman Bitcoin masih awal banget, developer masih awal. Nah, saya banyak tuh lihat-lihat, saya banyak belajar di di forum Reddit tersebut. Lalu saya pelajari, oh menarik nih gitu. Bitcoinnya menarik. Saya pelajarin sedikit-sedikit teknologi, tapi waktu itu nggak terlalu ngerti. Jadi ketika saya belajar awal dari Bitcoin, saya ngerasa itu mahal, Pak, waktu itu, Pak. Waktu itu harganya berapa sih? 2016 Waduh, masih 0,0. murah banget, itu masih puluhan juta waktu itu. Saya masuk tuh puluhan juta, rupiah ya, puluhan juta. Dia naik tuh sampai hampir 200 juta. Saya waktu itu untung banyak, karena saya belinya koin yang lain, karena saya ngerasa Bitcoin mahal. Nah, saya cari nih, the next Bitcoin, selalu begitu. Jadi sindromnya orang kripto yang awal-awal gitu, selalu cari the next Bitcoin. Tapi ya sebenarnya nggak ada the next Bitcoin. Saya cari waktu itu Stellar Lumen saya beli, yang lain-lain saya beli, yang akhirnya banyak yang jatuh semua gitu. Di 2018 tuh jatuh semua, 2017, 2018 jatuh semua. Gitu. Oh, itu sejarahnya dulu ya. Iya. Tapi habis jatuh kan nggak kapok kan di kripto. Terus kenapa? Sempat kapok gitu? Saya sempat kapok 2018, 2019, 2020 saya nggak gitu sentuh. Saya lihat marketnya, saya lihat Bitcoinnya, saya ikutin pergerakan, tapi saya nggak masuk asetnya. Saya lihat. 2020 kan banyak lagi tuh yang masuk lagi. Nah, 2020 tuh COVID. Saya waktu itu tukar uang saya 2019 tuh dari rupiah ke Swiss franc lumayan banyak, karena saya takut waktu itu. Begitu COVID itu bawah banget, saya melihat saham Indo terlalu murah. Jadi uangnya saya sebenarnya pengen beli Bitcoin, cuman habis uangnya dorong semua. BRI itu 2.300, saya margin kali 3. Masukin semua margin. Kalau bisa saya repo lagi tuh. Oh, beli margin ya? Margin, itu jangan dicontoh teman-teman. Ya, kalau dia jago boleh lah dicontoh. Jangan dicontoh, saya margin. Apa semua sekuritas minta margin lagi. Dorong semua, saya beli BRI 2.300, saya beli BNI juga. Ya, kalau setelah split berarti sekarang harganya sekitar mungkin 2.600 lah. Tapi jadi, prediksinya tepat ya gitu ya? Tepat. Waktu itu V-shape ekonominya. Itu kalau nggak V-shape mungkin ya saya nggak ada di sini. Itu hasil kalkulasi atau? Saya lihat kemurahan waktu itu. Ya. Saya lihat secara valuasi terlalu murah lah. BRI dikasih 2.300 waktu itu. Dengan laba bersih yang sebesar itu saya ngerasa, oh ini nggak bisa jauh-jauh lah. Tapi waktu itu turun terus, Pak. Jadi dari 2.300 tuh 2.100 bawahnya. Itu jantung sempat ini dikit lah. Karena marginnya kali 3 kan. Iya. Jadi sempat takut sedikit itu. Gitu. Cuman luar biasa akhirnya, dapat keuntungan yang luar biasa. Terus waktu itu kan saham waktu itu lagi booming tech ya. Saya banyak dapat barang-barang menarik. Kan saya tuh lumayan fokus, Pak, orangnya. Jadi misalnya di saham saya fokus perbankan sebenarnya. Perbankan. Kebetulan saya fokusnya perbankan. Makanya ketika sekarang ke kripto ya ilmu translate gitu. Saya ngerti banget cara analisa bank. Nah, saya lihat ada satu bank yang menarik waktu itu namanya Bank Artos. Sebelum jadi Bank Jago. Saya beli itu 300 perak, Pak. Sampai 18.000. Gila. Wah, luar biasa. Dan itu right issue kan waktu itu di 11.000. Jadi boleh dibilang lu tuh kayaknya dari pasar modal ya? Pasar modal, Pak, kayaknya. Bukan dari kripto kan? Jadi pasar modal tuh ngumpulin saya puluhan miliar pertama. Tapi kripto itu ketika yang 2022 itu kan crash, Pak. Saya itu waktu saya bahkan taruh tuh di Instagram story itu. Di 16.000 Bitcoin saya beli 50 Bitcoin tuh. 50 Bitcoin. Itu harganya cuma belasan miliar. Kalau saya nggak salah 14-15 miliar. Dapat 50, Pak, tuh 2020. 50 Bitcoin. Iya. Kalau sekarang 50 Bitcoin kan kalau 2 miliar ya 100 miliar tuh. 100 miliar sekarang. Dulu modal cuma 15 miliar. Nah, tapi kan saya nggak cuma beli situ, itu yang saya taruh gitu loh di Instagram. Tapi itu saya beli terus. Jadi ada duit dorong, saya dorong semuanya situ Bitcoin. Dan Bitcoin kan naik 600% ya kalau kita lihat dari situ. Jadi itu yang kali uang saya luar biasa. Itu ya, multiplier efeknya dari. Multipliernya luar biasa, dan di 2024 saya banyak dapat koin yang saya analisa benar. Jadi ada seperti Render yang special computing, saya ada masuk di Ondo juga yang barangnya BlackRock. Itu naiknya gila-gilaan, Pak. Dan ada coin exchange juga yang beberapa saya beli.
luar biasa, kenaikannya luar biasa. Berlipat lah, 6-7 kali lipat 6-7 kali lipat. dari modalnya. Jadi ada beberapa koin yang saya beli dari misalnya 15 miliar nih modalnya jadi 80 miliar tuh ada. Itu ada yang beli 11 miliar jadi 80 miliar lagi ada. Jadi terbang-terbangan koinnya. Dan saya berharap nih kayak sebentar lagi terbang-terbangan lagi nih. Baunya terbang-terbangan lagi. Iya, udah saya siapin nih buat terbang-terbangan. Jadi kalau boleh tanya portofolio, sekarang komposisinya kalau antara saham, kemudian saham berapa persen, kripto berapa persen gitu. Saya atau yang sekarang, lain ada emas atau nggak tahu lah ya. Kalau emas, kebetulan saya enggak. Enggak ya. Jadi saya itu sulit kalau fisik, Pak. Kalau saya nggak suka emas yang digital. Atau emas yang kripto juga saya nggak preference. Saya suka kalau emas pasti harus fisik. Jadi kalau fisik, kalau jumlahnya besar kan repot. Repot nyimpannya. Ya. Repot nyimpannya. Jadi saya tidak. Tapi sebenarnya emas tuh saya suka. Ada partner saya yang sukanya emas gitu. Emas saya suka karena menurut saya uang ini mau dicetak banyak sekali sama US. Karena itu makanya mayoritas Bitcoin, Pak. Portofolio itu mungkin mayoritas Bitcoin. Kalau sekarang di hama posisi cashnya, saya cash lagi agak besar sekarang. Karena saya ngerasa ini bakal banyak barang yang diskon nih. Jadi cash saya mungkin sekitar 20%, 20-30%. Cash. Yeah. Berarti harusnya 50 lebih itu Bitcoin. Sekarang kalau dihitung harusnya 50 lebih itu Bitcoin. Karena 20-30% tuh harusnya di cash sekarang. Sisanya itu saya ada di saham Indo, saya ada di saham US juga. Kripto yang lain beberapa saya cacar. Ethereum saya ada, Solana ada, BNB ada. Saya ada Sui juga. Jadi itu saya cacar sedikit-sedikit. Cuman mayoritas Bitcoin. Karena saya mau catch move-nya kalau dia naik. Karena institusi hari ini aja udah masuk ETF tuh $1 billion lagi inflow-nya hari ini. Per kita syuting ini. Jadi mereka lagi banyak yang masuk lagi nih, Pak. Gitu. Jadi sesuai dengan market cap-nya Bitcoin sekitar 50%, berarti portofolio juga 50% di Iya, betul. Ya kan? Actually lumayan mirip, Pak. Benar. Mirip, Didominasi 56% ya harusnya ya. Iya, mirip benar, Pak. Karena saya percaya marketnya bakal efisien ya. Kebesaran uang bakal diserapnya sama Bitcoin. Karena udah menang pemenang, Pak, dari dulu. Karena saya kan pernah di mindset yang nyari the next Bitcoin. Dan kebakar. Jadi saya itu saking saya ingatnya peristiwa itu, di kantor saya itu di tempat di belakang saya tarik ini, Pak, grafik antara Bitcoin sama semua altcoin yang pernah diciptakan. Bitcoin tuh grafiknya naik sendiri, yang semua altcoin tuh hancur semua. Kalau ditarik selama 5 tahun, hancur semua. Bitcoin tuh akan naik sendiri. Gitu. Buat saya ingat, jadi jangan gede beli yang lain tuh. Saya bikin lukisan, Pak, di belakang. Jadi nggak ada altcoin yang kira-kira bisa nyusul BTC itu nggak ada ya? Nggak ada menurut saya. Nggak ada. Karena diciptakannya di waktu yang pas, storing value pas, dan proof of work. Orang harus melakukan komputasi, energi yang dipakai untuk bisa dapetin Bitcoin. Yang lain nggak begitu kan. Antara proof of history, proof of stake. Saya kurang suka sebenarnya. Saya sukanya proof of work, harus kerja untuk dapetin Bitcoinnya. Gitu. Jadi ada real, ada energi yang dipakai. Iya betul. Ya. Jadi dari sekian puluh ribu kripto atau token itu hanya satu dong yang the real crypto gitu, itu BTC gitu. Iya kalau untuk storing value. Tapi kalau untuk teknologi kan banyak yang lain ya. Bisa di-build di atas Solana, banyak protokol baru yang bisa dibikin di atas Solana. Cuman menurut saya tetap Bitcoin akan jadi primadona ya. Kalau misalnya kita mau jelasin kayak misalnya ke orang-orang yang punya uang besar. Karena uang ini kan kita harus lihat petanya nih, Pak. Kripto ini $4 triliun. Itu cuma satu chip maker Nvidia. $4 triliun itu cuma satu Nvidia. Satu Nvidia, ya betul. Perusahaan lain banyak sekali, ada ratusan triliun US dollar. Ini akan flow ke kripto menurut saya. Market cap Bitcoin kan saya sering prediksi bakal ke $1 juta. Tapi mungkin dalam 2035 ya. 2034, 2035. Jadi menurut saya kalau udah yakin ke sana, ngapain saya beli yang lain? Gitu. Karena ketika $1 juta, mungkin dunia ini akan berubah, Pak. Karena sekarang kalau kita lihat ya, industri yang paling banyak bikin orang kaya, kita udah tahu pasti keuangan kan, pasti finance and investment. Itu udah dari awal zaman manusia kali ya, peradaban ya. Bener. Selalu orang dengan industri keuangan tuh yang punya uang paling banyak. Tapi kalau kita lihat dari umurnya sekarang, industri keuangannya spesifik cuma 2, Pak, yang bikin orang paling kaya. Kripto sama fintech. Semua di Forbes itu kripto fintech. Nah, saya rasa ini industri masa depan. Memang ini dia jalannya di sini. Memang kripto ya. Memang kripto jalannya. Lagi-lagi pertanyaannya itu, kalau berarti pilihan produk yang orang bisa beli untuk long term maupun untuk short term itu terbatas, hanya BTC. Terbatas paling Bitcoin, Ethereum ya. Itu dia kan. Jadi Solana mungkin nggak banyak, Pak. Jadi memang nggak banyak. Nggak banyak, Pak, pilihannya. Bisa dihitung jari lah pilihannya. Kalau long term ya.
Tapi kalau spekulasi ya kan silahkan. Ya, kalau spekulasi meme coin ya. Betul. Tapi saya nggak bisa larang teman-teman buat ini yang terbaik atau itu kan menurut saya bisa salah. Iya benar. Ya. Soalnya banyak orang yang bisa statistical arbitrage segala melakukan aneh-aneh bisa. Ya. Tapi kembali ke basicnya itulah. Kalau basicnya fundamental. Kalau saya soalnya alirannya orang pasar modal soalnya. Ya. Saya orang pasar modal, jadi saya translasiin ilmu pasar modal ke kripto. Bukan saya pakai ilmu kripto, saya pakai di sini. Saya pakai mindset, saya value investing makanya. Jadi ada nilai intrinsiknya nih Bitcoin ini, harganya segini saya masuk. Gitu. Konsepnya selalu sama. Sama ya. Iya. Ya, menarik nih teman-teman. Jadi tadinya saya berpikir beliau ini murni orang kripto, ternyata basicnya orang pasar modal. Jadi basicnya pasar modal. Analisisnya pasar modal. Ya. Iya. Nah, Coach, ini kan kemunculan dulu agar ada ini kontroversial nih, bro. Nggak apa-apa ya kita aman. Kan pasti banyak orang yang suka, banyak juga orang yang nggak suka. Contohnya di Crypto Academy ini banyak yang komentar yang negatif, ya, yang positif juga banyak gitu. Dan salah satu yang komentar yang sering gue dengar itu, ini anak ini masih umur 25 udah duit segini, kayaknya nggak masuk akal deh, hitung-hitungannya nggak masuk gitu. Jangan-jangan dia nyuci duit gitu. Nah, gimana lu bisa jelasin? Dari dulu sebenarnya kan itu narasinya sekarang tuh. Kalau misal kita balik 4 tahun lalu dibilang anak orang kaya. Jadi narasi ganti terus. Jadi mereka bingung nih nyerangnya dari mana. Orang kaya apa? Bukan, iya, gitu. Karena kalau misalnya mereka ngelihat seperti itu, berarti kan mereka nggak paham mekanismenya. Sedangkan kalau teman-teman cek BCA dari tahun 2015 sudah berapa kenaikan? Iya, betul. Bitcoin dari 2016 sudah berapa kenaikannya? Dari 2024 beberapa koin yang saya beli kayak Render, Ondo, Solana tuh 16 loh. Sekarang 240. 240 gila berapa kali ya? Bukan berarti sesuatu yang kalian nggak mengerti itu jadi konotasinya negatif. Ya biasanya orang awam. Tapi kalau saya ketemu sama orang pasar modal, paham semua. Iya, paham. Mereka tinggal tanya, oke, kira belinya mana posisinya apa? Kebayang, Arto 318.000 kebayang gitu loh. Karena memang real dan bisa terjadi gitu. BRI 2.300 saya tahu persis apa yang saya beli dan kapan dan di mana gitu. Dan itu kan semua transparan ya. Kalau misalnya kita lihat transaksinya pasti ada semua gitu. Dan kan itu kita negara Indonesia negara hukum ya. Itu semua harus dilaporkan di SPT gitu. Iya, betul. SPT-nya ada itu. Bisa diakui real. Jadi gitu. orang yang nggak tahu sebetulnya orang awam yang nggak paham. Anak orang kaya atau cuci duit segala macam. Dulu anak orang kaya terus dibilang bohong uangnya. Sekarang kalau udah nggak bisa bohong bilangnya cuci duit. Money laundry itu kan. Cuman kan itu apa ya namanya? Orang kira ada yang titip gitu kan. Nggak ada gitu. Ya karena mereka berhitung lu umurnya masih sekarang berarti 25 ya. Mereka nggak lihat proses tapi. Iya, prosesnya nggak. Prosesnya udah belasan tahun saya. Iya, dari umur 14 ya. Kalian masih main layangan. Masih layangan. Saya di komputer. Udah main komputer. Saya belajar ini apa namanya buku-bukunya Benjamin Graham, security analysis yang tebal, intelligent investor. Itu 100 umur 14 itu. Umur 14 saya belajar. Akuntansi saya udah mahir itu 14. Cara baca laporan keuangan, arus kas, neraca segala macam. Jadi saya datang ke kripto itu bukan sebagai orang awam, saya udah lama di industri. Knowledge-nya udah ada gitu. Udah lama. Dan saya kan nggak cuma di luar. Ketika saya mulai besar portofolionya kan mulai dilirik tuh sama sepuh-sepuh yang di pasar modal. Iya, pastilah. Belajar saya sama para sepuh-sepuh yang udah lama. Jadi ilmunya saya serap semua. Ilmunya macam-macam tuh. Ada yang jago ngeliat flow, ada yang jago ngeliat fundamental. Nah, saya lihat yang cocok sama saya pertajam stylenya ya kayak Bruce Lee akhirnya saya. Satu tendangan tapi 1000 kali. Iya. Saya cuma bisa satu tendangan, cuma bisa value investing, Pak. Iya. Menarik gitu. Ini baru tahu nih. Makanya nih judul podcast ini kayaknya Inside Story of Timothy Ronald ini. Betul. Bocoran kenapa dia bisa kayak seperti sekarang. Jadi itu mematahkan betul. Narasi orang ini anak orang kaya, ini cuci duit. Betul. Kalau hitung-hitungan kalau beli saham dari 14 BBCA ya pasti. Ngapain? Itu hitungannya masuk sih ya. Kayak gitu. Aduh. Nah terus ya tadi BBCA udah 11 juta, ternyata itu hanya satu akun ya. Satu sekuritas satu akun. Satu sekuritas ya. Berarti yang lainnya dia paling nggak ada berapa puluh juta BBCA. Jadi teman-teman tinggal hitung kekayaannya berapa. Portofolio udah ya. Jadi sebagian besar di BTC. Sebagian besar di BTC. Saham berapa persen? Saham itu mungkin ya nggak nyampe 10 ya. 10%. BTC. Cash 30% ya. Cash lagi besar sekarang Pak, karena saya lihat geopolitik ini sedang nggak bagus kan. Itu buat siap-siap buat beli lagi. Karena gini, saya punya tesis yang agak unik. Ini mungkin banyak yang
bisa takut atau agak nggak suka dengan tesis saya, tapi kan saya lihat objektif ya. Saya percaya 100 tahun sekali itu selalu terjadi. 1930 dulu kan Great Depression. Ada kayak gitu lagi menurut saya sekarang di generasi saya. Oh gitu? Iya. Kira-kira kapan? Saya nggak tahu triggernya apa. Kayak pandemi kan. Pandemi kan udah ada 100 tahun lalu. Ini bakal ada lagi nih sama nih. Saya nggak tahu triggernya apa. Menurut saya antara serangan cyber atau geopolitik memanas. Cuman orang yang punya cash di saat itu akan jadi raja. Jadi saya kan ada kesempatan kayak COVID lagi. Saya beli murah lagi. Iya. Saya nunggu. Punya lu ilmu cenayang atau punya insting atau gimana sih? Saya suka belajar sejarah, Pak. Oh, oke. Saya pencinta sejarah. Contohnya inflasi. Kenapa saya bisa lihat kayak gini? Dari zaman Roma udah sama. Koinnya itu awalnya silver murni, dikurang-kurangin terus selama 100 tahun akhirnya hancur Roma. Roma tuh bukan hancur karena diserang sama orang, tapi karena koinnya. Koinnya dihancurin sama pemerintahannya sendiri. Nah, saya lihat US udah begini. Di mana sovereign debt, utang US Treasury itu udah nggak jadi aset kelas. Semua bank sentral lain belinya emas sekarang. Nah ini setiap kali emas naiknya kayak begini Pak, nggak ada hal bagus yang terjadi di dunia ini. Oh gitu? Iya. Setiap kali emas itu ada malapetaka yang terjadi. Setelah ini ya? Setiap kali naik ya? Setiap kali all time high emas, selalu bencana. Ya sekarang kan naik terus itu ya? 1971 perang. Perang terus, selalu ada perang. 1930 perang dunia. Jadi teman-teman menarik ini analisisnya Timothy ini. Harus belajar berkaca dari sejarah. Memang nggak selalu sama, tapi polanya ada. Polanya udah kebentuk. Polanya tuh ada. Sama kayak Bitcoin kan, siklus 4 tahun tuh ada polanya. Saya percaya manusia tuh nggak banyak berubah selama 1000 tahun. Mereka suka konflik, selalu sama. Ada yang serakah, ada yang konflik. Jadi kira-kira kita akan ketemu siklus yang sama lagi. Tapi ketika itu udah terjadi, saya mau siap, Pak. Ya sebetulnya tanda-tandanya udah ada ya, kayak Timur Tengah sekarang makin panas. Mulai panas Pak, itu Doha kan kemarin main di tembak rudal begitu. Kemudian beberapa negara Eropa itu banyak kasus ya imigran kan ribut sama imigran. Kan. Betul. Nah itu kan bisa dilihat tuh kenapa terjadi kasus imigran itu, karena mungkin mereka yang berkuasa di Eropa, ini kan fenomena yang saya lihat ketika waktu saya pernah jalan-jalan di Dubai, saya perhatikan banyak orang Eropa Pak. Yang kaya-kaya ya, maksudnya mobil-mobil mewah tuh orang Eropa. Jadi orang-orang kaya yang Eropa tuh udah pindah ke UAE, ya ke Dubai, bener Pak. Sementara orang kaya Arab pindah ke London atau ke mana. Jadi itu dimasukin imigran-imigran sama mereka ke dalam. Karena imigran ini kan bisa lebih nurut untuk diatur votingnya kemana. Jadi memang sengaja gitu. Dirusak kulturnya menurut saya. Tapi yang kayaknya udah kabur ke Dubai gitu. Oh iya, makanya kayak negara-negara Eropa banyak kan imigran sekarang ya. Banyak kan imigran, betul. Dan Jepang lagi protes juga kan, Australia protes ya. Nah di saat begini, uang dicetak gila-gilaan sama semua negara. Semua bank sentral pada ngeruk emas, itu nggak ada hal bagus bisa yang terjadi. Dan menurut saya, kalau aset itu turun, biasa mereka yang punya cash yang menang. Ya, jadi cash is king itu selalu ya? Cash is king itu selalu, karena Buffett, balik lagi, saya kan fundamentalis Pak. Berkshire Hathaway itu 30% itu US Treasury. Besar sekali dia, ratusan billion dolar. Dia itu bukan orang kemarin sore. Dia tahu sesuatu yang kita semua nggak tahu. Dan saya rasa saya nyontek. Belajar dari sejarah itu kan. Belajar dari sejarah. Ya menarik itu. Terus ya gila nih ilmunya. Ya katanya padahal lu nggak kuliah katanya, belajar sendiri. Kuliah. Kenapa lu nggak? Saya kuliah 1 semester. Menurut saya terlalu mudah ya pelajarannya. Kuliah terlalu mudah gitu. Saya juga pas SMA kan belajar akuntansi kan, saya ngerasa harta sama utang plus modal, saya jadi malas sekolah waktu itu. Saya juga sekolah jarang-jarang ya. Karena kan saya udah belajar dulu. 14 tahun udah selesai. Security analisis segini. Terus saya disuruh belajar double booking lagi, belajar gini. Masa balik lagi. Iya. Yang dibaca udah lebih canggih gitu. Iya, tapi sekarang saya sadar bahwa ya nggak semua orang kan seperti itu. Jadi mungkin beberapa orang kan butuh sekolah. Tapi saya rasa sekolah bukan buat saya gitu. Saya sekolahnya ya sama sepuh-sepuh. Akhirnya saya pulang sekolah, saya datang ke beberapa ini Pak, aset manajemen. Jadi banyak bos-bos aset manajemen yang ngeliat saya ini, potensial nih. Mereka kan udah banyak uang, udah cukup. Mereka mau ngajarin ilmu. Jadi saya pulang sekolah, itu banyak datang ke kantor aset manajemen, belajar. Gitu? Mungkin kuliah saya di sana. Ya, sebetulnya kuliah itu kan itu formilnya di kampus. Iya, formilnya di kampus. Kita bisa belajar dari mana pun. Betul. Di kripto pun sama. Saya samperin semua yang terbaik di dunia. Saya lihat yang paling kaya siapa. Sampai yang saya datengin. Apa yang bikin exchange besar saya datengin, saya pelajarin. Ilmunya apa sih? Gitu. Ya, belajar dari mana aja sih. Betul. Alam ini juga. Alam juga bisa belajar. Iya. Sejarah juga tempat belajar. Betul.
Jadi, nah ini sekalian nih, kalau ini buat ngasih, ya kalau bisa mengulang sejarah hidup lu gitu, Ya. buat diajarin buat teman-teman investor, mereka sebaiknya mengikuti jalur yang mana nih, Oke. supaya bisa paling nggak bisa meniru lah Harus kesuksesan seorang Timothy Ronald. fokus, Pak, menurut saya. Orang banyak yang baru coba suatu, bukan buat saya nih. Oh gitu. Kripto nih rugi, scam. Makanya tadi ada narasi negatif kan. Ya. Karena mereka mungkin coba, nih mereka salahnya mereka bukan salah aset ya. Aset itu naik 600% selama 2 tahun. Jadi kalau ada yang rugi di kripto selama 2 tahun, itu keterbatasan intelektual saya bilang. Bukan Asetnya salah naik kriptonya, ya. 600% kok Iya. naiknya. Gimana cara rugi kan? Iya. Itu ibarat buka coin market cap nih, Pak. Kita taruh binatang seperti misalnya monyet nih, Pak. Kita suruh lempar dart gitu kan. Pasti untung monyetnya. kok kamu bisa rugi gitu? Iya. Berarti yang salah bukan kripto. Bukan salah bukan kriptonya, aset 600% kok. Iya. Market cap-nya naik. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman ini apa nih saran buat Fokus. ya? Misalnya mau lihat kripto, fokus kripto. Fokus kripto ya. Mau belajar investasi, fokus. Sama style-nya difokusin, Pak. Jangan misalnya dia angin-anginan. Suatu hari dia mau jadi pengusaha, suatu hari mau jadi investor, suatu hari mau jadi yang lain lagi. Satu aja, pilih Fokus. satu. Pilih satu. Dan nggak gampang nyerah kalau ada kebentur gitu. Karena saya ngerasa gini, Pak. Saya bukan pengusaha yang hebat. Saya nggak bisa bikin 1000 karyawan, kayak mungkin keluarganya Jarum yang bikin BCA. Saya nggak sehebat mereka gitu. Saya nggak sehebat pengusaha-pengusaha yang lain yang mungkin bisa ngatur karyawan. Saya nggak suka karyawan banyak, karyawan saya cuma 15. 15? Iya, analis doang. Buat lihat gitu kan market. Iya. Cuman saya percaya setiap orang tuh dikasih kemampuannya masing-masing. Iya. Jadi ketika udah hoki ini dikasih tahu kemampuannya misalnya di bidang capital market, fokus di situ. Misalnya jualan nasi goreng lah, Pak. Iya. Tapi jadi yang terbaik pasti kaya. Pasti kaya, iya. Pasti kaya. Iya. Jangan baru jualan sedikit pindah. Jual nanas gitu. Nasi goreng terbaik, Pak. Saya yakin kaya. Kaya, iya. Nggak mungkin nggak. Kalau misalnya kita benar-benar fokus, dedikasiin 150% gitu. Saya bangun tuh saya pikir, gimana caranya portofolio lebih efisien. Bangun, tanya terus gitu. Belajar terus, Pak. Jadi kuncinya fokus ya? Fokus itu. Karena Bill Gates sama Warren Buffett itu pernah ditanya sama bapaknya Bill Gates. Satu kata yang bikin kalian sukses apa? Fokus dulu. Buffett fokus di investasi, Bill Gates fokus di software. Larry Ellison fokusnya cuma simpel loh, bikin database terbaik. Sekarang orang paling kaya di dunia. Fokus yang penting. Satu hal tapi paling tajam, Pak. Satu tendangan 1000 kali. Satu tendangan 1000 kali. 1000 kali, gitu. Fokus. Jadi kunci itu teman-teman untuk bisa sukses ya. Fokus. Pada apapun yang kalian pilih. Betul. Gitu. Jadi jangan gampang tergoda omongan orang gitu. Betul. Sebentar mau saham, sebentar mau kripto. ini, sebentar mau ini, sebentar mau ini. Selamat baru-baru ini kayaknya dapat penghargaan loh. Oh iya. Untuk vlog ya. Itu gimana ceritanya 3 bulan udah dapat 1 juta. 1 juta user itu gimana caranya? Ini perlu niru nih dari vlog ini. Ya karena saya simpel ya. Saya cuma pengen bikin produk yang terbaik saja. Saya percaya produk yang terbaik itu akan kalau kita peduli dengan usernya, kita terima feedback dari usernya itu apa, itu akan produk pasti berkembang. Saya belajar dari Jeff Bezos, Amazon, fokus on your customer aja. Fokus on your customer. Ya. Jadi tadi fokus pada bidang yang dipilih, kadang fokus on customer. Ya. Itu pasti bisnis akan berkembang. Apapun bisnis apapun. Kalau difokusin di customer pasti bagus. Oke. Nah, mungkin pertanyaan apa sih tujuannya bikin vlog itu apa sih? Giving back. Gimana lu ngelihat prospek industri kripto Indonesia? Gitu? Oh besar, pasti maju. Cuman kalau untuk vlog sendiri, saya lebih ke giving back sih, Pak. Saya nggak punya pikiran apapun secara monetary di projectnya. Saya cuma ngerasa tanpa kripto saya nggak ada di sini. Oh gitu. Jadi saya pengen bikin platform di mana orang itu bisa onboarding manusia-manusia yang mungkin di daerah-daerah semua seluruh pelosok Indonesia, mulai dari 1000 supaya bisa ngerti Bitcoin ini apa, fungsinya apa, cara transaksi seperti apa. Itu yang saya pengen sih, Pak. Jadi murni giving back aja gitu. Jadi ya, tidak mencari keuntungan dari tidak. Ya. Kenapa? Kan orang bikin perusahaan, bikin bisnis pasti ujung-ujungnya mau dapat ini dong. Karena saya bukan pengusaha, saya investor, Pak. Saya sudah cukup lah rasanya dari keuntungan saya di pasar modal, dividen BCA saya udah bisa tidur sebenarnya kan. Udah pensiun. Jadi saya bikin itu untuk giving back karena saya pengen mungkin kedepannya saya bikin mungkin ada perusahaan lain juga di kripto, mungkin Web3 wallet, payment rails atau yang lain. Cuman saya pengen onboard sebanyak-banyaknya orang ke kripto. Saya pengen give back ke industrinya yang sudah kasih saya kehidupannya seperti ini. Itu ide awal. Jadi ide sebetulnya ini ya lebih ke
kayak CSR gitu untuk giving back gitu. Iya, sebenarnya platform edukasi yang saya bikin juga sama. Saya pengen bisa edukasi sebanyak mungkin orang. Gitu. Jadi saya bikin akademi kripto itu untuk edukasi orang. Karena itu passion saya. Saya pengen bikin itu jadi Harvard online-nya kripto. Jadi semua bisa dipelajari di situ. Blockchain teknologinya, kuantitatif trading bisa belajar, semua investasi lengkap lah. Semua ilmunya saya bisa tuangin di situ. Jadi satu platform orang bisa belajar semua. Nah itu juga yang latar belakangnya kenapa bikin vlog ya. Betul. Betul. Nah, kedepannya akan jadi ekosistem sendiri atau gimana bayangan ke depan? Saya pasti akan bikin, saya percaya kripto kan future of money ya Pak. Saya benar-benar percaya bahwa semua uang akan jadi kripto. Semua aset akan jadi kripto. Mau saham juga pasti ntar ditokenisasi. Ini kan agenda global kan, bukan agenda saya. Pasti misal saham BBCA nih, BBCA pasti ditokenisasi. Kedepannya kayak kita punya apa namanya riwayat medis dah, itu pasti pakai blockchain Pak. Pasti kripto teknologi. Jadi ketika datang ke rumah sakit udah ada nih, Timothy ini riwayatnya di blockchain rapih di ledger gitu loh. Lebih aman juga. Nggak usah apa ngisi formulir. Gitu. Ntar tangan orang buntung isi formulir Pak. Ya kan? Jadi kripto tuh masa depan dan saya ngerasa teknologi nggak bisa dibendung Pak. Orang boleh nggak suka sama kripto, boleh bilang itu scam. Sama kayak internet. Orang yang kirim-kirim surat kan bilang itu scam juga. Tapi akhirnya mati semua. Ya, semuanya mati. Kripto tuh nggak akan nunggu kalian. Ini teknologi baru, ini kayak penemuan api. Ya nggak bisa ditolak gitu. Nggak bisa ditolak antara adaptasi, pakai duluan, yang duluan dapat untung selalu. Internet yang duluan Bill Gates, Jeff Bezos dapat untung. Kripto ini masih tahap internet awal nih menurut saya. Kalau kalian nggak mau pakai bilang itu scam, sama kayak bilang internet scam zaman dulu. Oh nggak mungkin lah beli online. Mati semua sekarang toko. Boleh terjadi kan. Udah mati semua toko retail sekarang. Jadi ya software tuh makan dunia menurut saya. Nggak bisa ditolak. Jadi semua akan kripto pada waktunya. Semua akan kripto pada waktunya. Atau semua akan di blockchain pada semua akan di blockchain. IDR akan di blockchain. Kan ada proyek Garuda ya Pak ya. 2024 ya diinisiasi ya sama BI ya. Kalau nggak salah. Jadi semua akan di blockchain. Kalian cuma nggak ngerti aja belakangnya gitu loh. Sama kayak internet. Kalian kalau saya tanya, kalian pakai internet setiap hari. Tapi ngerti nggak protokol HTTP? Nggak ngerti kalian. Internet kripto tuh Bitcoin juga protokol Pak. Kalau HTTP itu protokol untuk informasi, kripto ini protokol untuk uang. Either kalian mau suka atau enggak, kriptonya nggak peduli. Ya suka nggak suka ya akan jalan terus ya. Akan pakai kali ya. Akan pakai. Ya benar ya. BI lagi bikin CBDC sekarang. CBDC semua pasti. Karena kenapa? Bayangin Pak, semua itu kripto. Wah, dunia kan jadi utopia. Kan teman-teman misalnya banyak yang bingung, gimana sih solusi dari menyelesaikan korupsi? Sederhana, kripto dari semuanya. Taruh di blockchain semua gitu. Saya bingung Pak yang bilang, oh kripto ini apa money laundry dan salah besar, salah total. Ya justru orang di kripto, seperti kita, kita paham dia udah berapa tahun, 95 sampai 2018 di pasar modal kan, di kripto juga di exchange juga. Tahu betul, kripto tuh bisa di-track sampai ujungnya. Nggak bisa di kripto, itu salah besar. Lebih terbuka. Lebih terbuka justru. Bitcoin kan public ledger satu dunia. Ya justru orang yang nggak ngerti bilang, oh ini scam. Iya, ini scam buat ini segala macam. Bisa di tracing malah. Bisa di trace dan... Yang nggak bisa di tracing itu cash. Iya. Jadi kalau semua dikriptokan ya... semua di blockchain kan sebetulnya... selesai itu masalah. Selesai. Yang paling penting sih pemilu di blockchain gitu. Nggak ada suara ganda kan? Itu juga teknologi Pak. Teknologi. Itu nggak tahu tuh ada perusahaan siapa yang bakal bisa ngerjain tuh. Secara itu ide bisa, bagus loh. Cuman secara ini mau nggak? Simpel, pemilu di blockchain. Itu fair banget. Itu fair banget. Dan cepet langsung beres. Nggak ada suara ganda, nggak ada suara manipulasi. Nggak ada. Nah cuman secara politisnya agak berat. Iya. Ya mungkin saran terakhir buat teman-teman anak muda nih yang seumuran ya paling nggak. Saran saya kalau teman-teman banyak yang beraspirasi mungkin nonton channel ini mau beraspirasi punya uang jadi sukses. Sederhana sih, cari teknologi terdepan. Jangan buta sama teknologi. Jangan lupa. Jangan apatis lah. Jangan apatis. Karena pada zamannya semua yang kuasain teknologi itu jadi orang paling kaya. Dan cuma dua saya bilang teknologi yang maju. AI yang akan ubah dunia dan kripto. Duanya adalah force yang nggak bisa kalian... Hanya dua itu ya? Dua itu. AI dan kripto ya? Ini kalian nggak bisa, nggak pakai, nggak pelajarin, nggak bisa lah. Kalian nggak ngerti ini nggak bisa nanti. Silahkan, boleh. Persis kayak yang jualan toko nggak ngerti internet. Tiba-tiba dia kok sepi, ke Tokopedia semua. Internet nggak nunggu lu. Teknologi nggak nunggu lu. Gitu sih. Itu teman-teman, ada dua tuh yang kalian harus pelajari. AI dan kripto. Jadi jangan apatis, jangan wah ini apa nih scam gitu. Jangan itu dulu ya. Betul. Pelajari dulu dan teknologi nggak bisa nunggu. Iya, betul. Benar. Oke, Bro. Siap.
banyak banget nih input buat teman-teman nih untuk bisa mengikuti jalannya seorang Timothy Ronald gitu. Thank you, bro. Yuk, mari. Teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.